ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 sih, 26 tahun depan, 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai. Boleh tahu kementerian lembaga yang udah ngembaliin anggaran yang belum terserap per hari ini berapa, Pak? Gini, rupanya itu jadi sensitif isu itu. Kalau saya sebutin namanya, dia akan berusaha ngambil duit sebanyak dari tempat saya, walaupun nggak dibelanjain. Jadi yang jelas begini, ada banyak yang mengembalikan, yang jelas yang penting untuk saya adalah kondisi defisit fiskal masih terkendali. Saya takut kalau saya sebutin nanti besok dia minta lagi, cuma untuk nunjukin ke orang bahwa dia bisa nyerap, padahal ntar dibalikin juga. Jadi itu aja. Tapi tahun depan kan saya dapat semacam izin dari Komisi 11 untuk masuk ke kementerian lembaga kan. Saya akan monitor penyerapan mereka seperti apa, bagus apa enggak, dampaknya maksimal apa enggak, sesuai dengan programnya, dimakan apa enggak, kayak gitu kira-kira. Taiwan itu kalau ngefek ke 2026 gimana Pak? Terus kemudian Rusia Ukraina kan juga belum pasti. Yang kalau bacaan mungkin politik ke depan gimana? Kalau geopolitik itu hal yang di luar kendali kita. Ya kita bisa anggap kalau Cina pasti nggak akan pernah. Kalau hitungan saya, Cina kan orang pintar tuh. Dia nggak akan nyerang Taiwan karena dia juga rugi. Banyak investor Taiwan juga di Cina, gitu. Kalau dia akan nanya itu aja, jangan sampai Taiwan merdeka. Tapi kira-kira, gue jadi kayak ahli politik ya. Nah, ini yang kebiasaan waktu di maritim. Saya yang kedalaman maritim dan energi kan, termasuk Laut Cina Selatan, nggak boleh ngomong gitu. Saya Menteri Keuangan sekarang. Jadi kira-kira gini. Saya akan fokus ke kebijakan dalam negeri saja dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat daya saing kita di pasar luar negeri. Masalah geopolitik di luar kendali saya. Seandainya ribut pun, kalau kita bisa jaga domestik ekonominya, di mana domestic demand memberi kontribusi kira 90% terhadap perekonomian, harusnya kita akan aman-aman aja. Jadi Anda nggak usah takut. Anda di tangan orang yang ahli. Nggak boleh ngomong gitu ya. Nanti tato beredar yang itu ya. Anda nggak usah takut. Kalau kita ada bersatu, harusnya sih nggak ada masalah untuk pertumbuhan ekonomi kita.